Dari gaji di bawah UMR sampai jadi financial freedom di umur 25, ini cara aku atur duit untuk pemilik usaha kecil. Kalau sekarang kamu dikasih uang 10 miliar pun, itu pasti habis kalau kamu nggak bisa atur duit. Tapi sebaliknya, kalau kamu jago atur duit, kamu mau amit-amit bangkrut pun kamu pasti bisa bangkit lagi. Aku yang dulu tiap hari capek banget jualan, bahkan bergadang kerja melulu, tapi uang cuma numpang lewat aja di rekening. Kenapa? Karena aku nggak bisa atur duit. Sekarang aku udah paham gimana cara sebenarnya business owner dapat duit dari bisnisnya, dan ini bukan asal ambil aja dari omset, dan juga gimana cara atur duit biar bisa mencapai financial freedom. Di video ini, aku bakal spill strategi persis yang aku pakai untuk atur duit bisnis dan pribadi. Let's go! Sebelum aku masuk ke strategi-strategi, ada satu hal yang harus diluruskan dulu nih. Uang bisnis bukan uang pribadi. Dulu, aku ngerasa kaya karena uang bisnis masuk ke rekening pribadi dan aku nyesel banget. Serius, masih ada ya orang yang ngotot pakai rekening yang sama untuk bisnis dan pribadi. Sini aku jelasin bahayanya. Anggap, puji Tuhan, bisnis kamu omset puluhan juta sebulan. Tapi, kamu pakai rekening yang sama untuk bisnis dan pribadi. Awalnya, kamu mungkin merasa seneng banget karena melihat saldonya banyak dan kamu mulai pakai uang bisnis seperti ATM pribadi. Kamu pergi cicil motor, traktir keluarga, pergi-pergi liburan. Tanpa sadar, beberapa kali bisnis kamu kesulitan bayar supplier atau gaji karyawan karena nggak jelas saldo di rekening itu berapa yang milik bisnis dan berapa yang milik kamu pribadi. That's why uang bisnis dan uang pribadi harus banget dipisah. Biar semua transaksi bisnis pakai rekening bisnis dan semua transaksi pribadi pakai rekening pribadi. Jadi masing-masing ada cash flow-nya terpisah. Jadi kamu mau atur uang bisnis maupun atur uang pribadi, gampang, cash flow-nya terpisah. Mungkin sekarang kamu pikir, kalau uang bisnis dan uang pribadi dipisah, berarti business owner dapat duitnya dari mana dong? Saldo rekening pribadinya nggak nambah-nambah. Tenang, bukan begitu. Justru ada cara yang lebih benar dan profesional untuk business owner dapat duit dari bisnisnya. Tapi sebelum kita bahas, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, kita masuk ke bagian 2, cara business owner dapat duit dari bisnisnya. Nah, banyak banget business owner pemula yang masih pikir kalau business owner itu dapat duit dari omset jualan. Padahal itu salah. Sebenarnya, business owner dapat duit itu dari gaji owner dan profit sharing. Kita bahas gaji owner dulu ya. Nah, ini adalah penghasilan tetap untuk business owner. Yes, in case kamu nggak tahu, business owner dapat gaji dari bisnisnya. Tapi, ada syarat ya. Kalau misalnya kamu adalah owner yang hanya setor modal aja tapi nggak bantu urusin, kamu nggak berhak mendapatkan gaji owner. Karena kamu nggak bekerja untuk bisnisnya. Tapi, kalau kamu tiap hari ngurusin bisnisnya, berarti kamu terlibat dalam operasionalnya, kamu berhak mendapatkan gaji owner. Owner itu ditransfer setiap bulan dari rekening bisnis ke rekening pribadinya si owner. Jadi, layaknya seperti karyawan. That's why gaji owner ini yang paling cocok untuk digunakan untuk atur duit sehari-hari, seperti bayar cicilan, biaya hidup, dan lain-lain. Kalau gitu udah susah-susah bikin bisnis, cuma dapat gaji, ngapain punya bisnis? Kerja kantoran aja. Eits, jangan salah. Ada satu hal yang membedakan business owner dengan karyawan, yaitu business owner tetap mendapatkan profit sharing. Profit sharing adalah keuntungan yang bisa ditarik saat kamu butuh. Oke, selain dari gaji owner, business owner juga dapat profit sharing dari bisnisnya. Tapi beda dengan gaji owner yang langsung ditransfer, profit sharing itu nggak langsung semuanya untuk si pribadi ownernya ya. Misalnya gini deh, anggap bisnis kamu bulan ini untung 20 juta gitu. Apakah semua 20 juta ini langsung ditransfer ke rekening kamu? Jawabannya enggak ya. Karena yang namanya profit bisnis itu akan dibagi. Ada sebagian yang ditahan oleh bisnisnya sebagai laba ditahan. Nah, ini bisa untuk pengembangan usaha atau modal operasional dan kepentingan lain-lain, untuk dana cadangan lah dan lain-lain. Dan sebagiannya lagi baru dibagikan kepada owner sebagai profit sharing. Dan ini pun nggak langsung ditransfer ke rekening pribadi owner, tapi dicatat dulu di laporan keuangan atas nama ownernya. Dan saat kamu membutuhkan uangnya, baru kamu bisa melakukan penarikan profit atau penarikan modal. Bingung ya? Nah, jadi aku jelasin lagi gimana caranya untuk ambil profit atau tarik profit dari bisnis. Yaitu biasanya dengan PRIV atau dividen. Nah, bedanya apa?
Nah, jadi biasanya kalau business owner itu membutuhkan sejumlah uang yang agak besar, nah biasanya dia akan melakukan penarikan modal. Oke, nah tapi bedanya PRIVE dengan dividen, kalau misalnya bisnis kamu adalah bisnis perorangan atau CV, biasanya kamu akan melakukan PRIVE, yaitu penarikan modal, dan ini tidak kena pajak. Tapi kalau kamu itu bisnisnya berbentuk PT, itu kamu harus melakukan dividen, dan ini kena pajak ya. Karena profit bisnis itu sifatnya naik turun, habis itu cara tariknya juga ribet ya, karena harus lakukan PRIVE atau dividen. That's why lebih enak untuk menggunakan gaji owner untuk atur duit dan budgeting sehari-hari. Nah, kalau misalnya kamu butuh uang besar, baru kamu melakukan penarikan profit sharing. Misalnya kamu butuh DP rumah, atau kamu butuh biaya pernikahan, atau kamu butuh modal usaha baru. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Oke, dari tadi kita udah bahas cara untuk pisahin uang bisnis dan pribadi, habis itu gimana caranya dari uang dari rekening bisnis bisa ditransfer ke rekening pribadi, dan sekarang kita bakal bahas gimana cara kelola duit pribadi sebagai business owner. Kalau kamu pikir cara terbaik untuk kelola duit itu adalah dengan investasi sebesar-besarnya, kamu salah. Karena dalam pengelolaan keuangan pribadi itu ada 5 level untuk bisa mencapai financial freedom, dan kamu gak bisa skip satupun. Oke, 5 level kelola duit. Yang pertama itu cash flow positif, yang kedua itu lunasi hutang, ketiga dana darurat, keempat proteksi, dan kelima finally investasi sesuai tujuan keuangan. Yang pertama itu cash flow positif. Coba cek, apakah tiap bulan pemasukan kamu lebih besar dari pengeluaran? Kalau tiap bulan masih minus cash flow-nya, berarti ada yang harus diubah. Nah, dan solusinya cuma ada 2. Either kamu kurangi pengeluaran, atau kamu naikin income. Nah, tapi kurangi pengeluaran itu ada batasnya, karena ya sehemat-hematnya kita tetap butuh biaya hidup. There's a limit to how much we can save. Tapi kalau naikin income, dia lebih berpotensial gitu. Potensi kamu untuk naikin income itu lebih besar daripada kamu berhemat. Gimana caranya? Bisa dengan kamu naikin omset bisnis, biar kamu bisa dapat gaji owner yang lebih besar, atau mungkin kamu bisa cari side hustle, mungkin kamu ngonten, kamu coba affiliate, atau mungkin kamu freelance. Pokoknya pastikan kalau kamu memiliki cash flow positif tiap bulan sebelum kamu bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu lunasi hutang kalau ada. Kalau kamu nggak punya hutang, kamu bisa langsung skip langkah ini dan lanjut ke langkah berikutnya. Tapi kalau kamu ada hutang, segera lunasi dan jangan buat hutang baru, terutama hutang-hutang konsumtif. Dan ini tuh maksudnya, ya pinjol lah, pay later, hutang ke teman atau keluarga, hutang KTA. Tapi kalau misalnya kamu hutangnya itu hutang produktif, misalnya hutang modal usaha, atau mungkin kredit kendaraan atau kredit rumah, itu masih nggak apa-apa. Nggak harus dipaksakan dilunasin sekarang. Yang penting, total dari semua cicilan yang kamu punya, nggak lebih dari 30% income kamu per bulan. Oke, nah kenapa kita harus lunasi hutang dulu sebelum kita mulai investasi? Karena bunga hutang itu lebih besar daripada returnnya investasi. Oke, jadi kalau kamu investasi menggunakan hutang, yang ada makin lama kamu makin boncos. Nah, setelah kamu sudah lunasi hutang, baru kamu bisa siapin dana darurat. Ini adalah dana yang kamu simpan untuk dipakai saat ada keadaan yang darurat. Misalnya kamu kehilangan income, ada kerusakan rumah, atau kecelakaan, biar uang investasi atau tabungan kamu nggak tergerus, biar kamu memang dana ini udah siap dipakai. Biar kalau ada hal-hal tak terduga, kamu nggak usah pinjem duit atau jual aset, karena udah ada duit cadangannya. Nah, harus simpen berapa banyak sih dana darurat? Biasanya sekitar 3-6 bulan pengeluaran. Contohnya, kalau kamu dalam sebulan itu pengeluarannya 3 juta misalnya, berarti dana darurat yang kamu harus siapkan itu sekitar 9-18 juta. Oke, nah ini tuh disimpan di mana? Ada banyak pilihan. Pertama, kamu bisa simpan di rekening bank yang terpisah dari rekening yang biasa kamu pakai sehari-hari. Atau kamu kalau mau lebih cuan, kamu bisa taruh di reksadana pasar uang, kayak gitu. Nah, tapi dia cairnya butuh 2-3 hari kerja, kayak gitu. Yang penting kamu taruh di instrumen yang liquid gitu ya, meski nggak usah berharap cuan dari bunga besar atau kayak gimana, dan jangan taruh di saham atau kripto karena angkanya itu sangat fluktuatif dan tidak liquid. Yang keempat adalah kamu harus punya proteksi.
Tenang, aku gak jual asuransi dan aku gak akan pernah jual asuransi. Oke, ini cuma buat edukasi aja. Nah, menurut aku, semua orang harus punya minimum asuransi kesehatan. Ini wajib gitu ya. Biar kalau misalnya kamu ada kenapa-napa, kamu sakit, masuk rumah sakit, kamu tabungannya nggak habis untuk bayar biaya medis, kayak gitu, langsung di cover, kayak gitu. Nah, next, kalau misalnya kamu itu sudah punya tanggungan atau kamu sudah berkeluarga, mungkin kamu bisa consider juga memiliki asuransi jiwa. Tapi kalau kamu sekarang masih single dan kamu tidak punya tanggungan, mungkin ini masih bisa di-skip, kayak gitu. Dan juga ingat, asuransi itu proteksi, bukan investasi ya. Oke, apalagi tabungan, kayak gitu. Jadi jangan mudah percaya dengan orang-orang yang jualan asuransi dan mereka bilangnya katanya ini tuh investasi lah atau apa. Asuransi itu proteksi, seperti kamu bayar satpam untuk jagain kamu. Dan kelima, baru investasi sesuai tujuan keuangan. Nah, sekarang apa tujuan keuangan kamu? Apakah kamu mau beli rumah, mau beli mobil? Coba kamu pikirkan dulu dan kamu catat kamu mau mencapai tujuan tersebut dalam jangka waktu berapa tahun lagi, dan juga berapa uang yang kamu butuhkan, baru kamu bisa merencanakan keuangan, merencanakan investasi yang tepat. Misalnya kamu punya sekarang 2 tujuan keuangan. Misalnya pertama, kamu mau DP mobil 50 juta, kayak gitu. 1 tahun lagi lah, kayak gitu. Nah, kamu investasi 1 untuk tujuan keuangan 1. Nah, terus kamu ada goals lain, yaitu untuk DP rumah. Misalnya kamu butuh uang 300 juta 5 tahun lagi, kayak gitu. Nah, investasi kedua, kamu gunakan untuk mempersiapkan goals yang kedua. Jadi masing-masing ada investasi terpisahnya. Jadi setiap uang yang kamu investasikan atau setiap perencanaan investasi itu disesuaikan dengan goals masing-masing. Nah, kalau kamu udah tahu kebutuhan uangnya itu berapa dan kapan kamu butuh uangnya, baru kamu bisa memilih instrumen investasi yang tepat sesuai dengan jangka waktunya gitu. Kalau misalnya tujuannya itu kamu mau capai dalam jangka waktu pendek, kurang dari 1 tahun, mungkin kamu bisa investasi di deposito atau reksadana pasar uang dan instrumen-instrumen yang low risk. Kalau misalnya tujuannya mau kamu capai dalam jangka waktu menengah, sekitar 1-3 tahun, kamu mungkin bisa memilih instrumen investasi dengan resiko yang menengah, seperti reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Dan kalau jangka waktunya itu yang panjang, di atas 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, kamu bisa investasi di instrumen yang lebih high risk, karena high risk, high return, kayak gitu. Seperti saham atau reksadana saham. Pokoknya, apapun instrumen investasi yang kamu pilih, jangan sampai kamu invest di instrumen yang kamu nggak ngerti atau bahkan kamu cuma ikut-ikutan aja. Oke, sejauh ini aku udah share dan bongkar semua cara aku atur duit sebagai business owner. Tapi mungkin sekarang kamu belum full time sebagai business owner. Mungkin kamu sekarang masih kerja kantoran dan kamu baru mau mulai bisnis. Tenang, nggak apa-apa, karena aku juga pernah ada di posisi itu, karena dulu pas aku mulai bisnis, aku masih sambil kerja, gitu. Dan kalau kamu mau tahu gimana caranya aku bagi waktu kerja sambil bisnis, dan gimana caranya untuk modali bisnis dengan gaji, kamu bisa lanjut ke videoku yang ini. Thanks for watching, dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.